Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, menggerak. Bapak Ibu calon guru penggerak, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan karunia dan nikmat kepada kita, sehingga kita masih diberi kesehatan untuk selalu ceria, sehat, dan semangat dalam menjalani program pendidikan guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alimi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Tegal. Berikut ini adalah video aksi nyata modul 1.3 Visi dan Prakarsa Perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la niyabah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Besar Guru SD Negeri Selerok 5 beserta para stafnya, lebih khusus kepada Bapak Muhammad Alimi selaku calon guru penggerak, dan juga di SD ini ada 2, Bu Intan juga sebagai calon guru penggerak. Merupakan suatu kebanggaan Bapak Ibu manakala ada sekolah yang memiliki calon guru penggerak, karena tidak semua sekolah ada, ya, sebab proses seleksinya cukup ketat. Hanya orang-orang yang punya pengalaman, punya dedikasi, ya, punya kompetensi yang bisa bersaing sehingga bisa lolos dalam seleksi kegiatan calon guru penggerak, dan bahkan sampai hari ini bisa melakukan proses pendidikan atau pelatihan calon guru penggerak. Bapak Ibu yang berbahagia, saya perkenalkan selaku mitra belajar dari Bapak Muhammad Alimi sebagai pengajar praktek yang mendampingi beliau dalam proses pembelajaran pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Saya bukan sebagai mentoring atau sebagai monitoring atau sebagai pelatih yang kondisi, bukan. Kita membersamai beliau belajar. Saya ditugaskan di BPP sebagai pengajar praktek. Jadi saya itu sebagai pasukan daratnya kalau dalam militer, karena saya langsung bertempur, ya, artinya berhadapan secara langsung. Ada pasukan udara, tim fasilitator yang mendampingi beliau dalam pembelajaran. Bapak yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya melakukan pendampingan individu 2, karena yang pertama bulan kemarin sudah. Sekarang proses pendampingan individu 2, di mana di dalam pendampingan individu 2 itu ada materi diskusi. Diskusi sangat menarik Bapak Ibu. Diskusi tentang prakarsa perubahan. Jadi Bapak Alimi selaku CGP itu dituntun untuk mempunyai sebuah ide-ide kreatif, mempunyai visi atau cita-cita yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan peserta didik di Selerok 5 ini. Jadi gambaran cita-cita yang diinginkan seorang calon guru itu seperti apa, ya.
kita diskusikan pada hari ini ya secara santai ya, artinya tidak ada tuntutan yang berlebih. Nah, kita santai saja supaya proses biksu itu bisa berjalan dengan lancar ya, tidak artinya jenengan harus punya ide-ide apa tidak, artinya mengalir saja nanti prosesnya sehingga bisa berjalan dengan rileks dan bisa menemukan sebuah gambaran visi tentang keinginan daripada Bapak Ibu, model seperti apa yang akan diminta murid Selerok 5 ini ke depannya. Jadi tema pada diskusi ini adalah Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan cita-cita. Cita-cita itu sama dengan visi ya. Visi keinginan dari warga sekolah. Jadi yang namanya warga sekolah bukan hanya guru saja. Di situ ada kepala sekolah, ada penjaga, ada staf, ada guru, ada murid, ada wali murid, ada stakeholder yang lainnya yang punya kepentingan terhadap peserta didik di Selerok 5. Itu adalah warga sekolah. Jadi apa sih model seperti apa yang diminta oleh warga sekolah berkaitan dengan gambaran murid SD Selerok 5 di masa yang akan datang. Ya, tentunya dikaitkan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi visi yang akan kita diskusikan pada hari ini ya, visi yang langsung berhubungan dengan kepribadian atau model atau harapan Bapak Ibu tentang murid seperti apa yang akan diinginkan pada masa-masa akan datang. Okay? Bukan harapan sekolah ini menjadi sekolah adiwiyata atau sekolah yang green school atau sekolah yang punya perpustakaan yang berakreditasi nasional, itu bukan. Tapi kita lebih kepada muridnya, pembentukan muridnya. Ibu, paham ya Bapak Ibu? Jadi nanti acaranya kita akan pengantar diskusi, sudah sedikit kami sampaikan. Yang kedua, merumuskan kalimat terumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Bisa dianut Pak Ali ini slide-nya biar bisa ya. Nah, yang itu tuh asal pertemuan. Nah ini Pak. Nah, yang tadi yang keempat akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan nanti ada kesimpulan atau penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya Bapak Helmi dalam proses pembelajaran sebagai calon guru penggerak, ya, beliau itu punya harapan ingin mengembangkan sebuah sekolah yang pelajarnya itu punya karakter atau profil pelajar Pancasila. Maka dari itu bantuan dukungan dari warga sekolah untuk mewujudkan harapan dari Bapak Muhammad Helmi sangat diperlukan. Ya, dalam kaitannya masih proses pembelajaran ini perlu ada kolaborasi, ada sumbang saran dari Bapak Ibu sehingga proses pembentukan visi sebagai guru penggerak itu melibatkan semua pihak yang ada. Karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu, adanya program guru penggerak tidak akan bisa berhasil dengan maksimal. Oke, Bapak Ibu, kami hanya sebagai pembuka. Nanti jalannya diskusi akan dipandu langsung oleh Bapak Muhammad Helmi. Bapak Ibu,
Mudah-mudahan kita melaksanakan diskusi itu bisa berjalan dengan baik dan bisa lancar. Mari kita awali diskusi ini dengan membaca doa. Kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Muhammad ini dipersilakan untuk memandu jalan diskusi. Saya yang akan jadi operatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya ucapkan terima kasih atas rawuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk merumuskan sebuah visi sekolah yang kita sepakatkan antara saya sebagai calon guru penggerak dan dewan guru, bapak-bapak sekolah dan perangkat yang ada di sekolah. Salam tidak lupa kita aturkan pada tujuan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, akan saya mulai saja untuk pada pagi hari ini kegiatan kita, semoga bisa dilaksanakan. Untuk kesepakatan kelas, mohon masukan atau saran dari semua peserta. Kesepakatan kita yang saya rancang itu diskusi kita santai. Setuju banget? Apa mau semangat atau gimana? Santai ya. Kesepakatan kelas kita untuk pagi hari ini diskusi bisa dilaksanakan dengan santai. Kemudian yang kedua adalah jika mau bertanya boleh mengangkat tangannya. Ya. Kemudian sepakat Bapak? Sepakat ya. Kemudian yang ketiga, menjaga ruangan agar tetap bersih, ya kan? Karena an-nadhafatu minal iman. Kerja itu sebagian dari iman. Sepakat ya? Oke, sepakat. Kemudian berikutnya, saling menghormati pendapat di antara kita. Sepakat Bapak? Nah, barangkali ada semua boleh. Monggo kita sepakati bersama. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5 menjaga ketenangan. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini karena anak-anak sudah lagi liburan ya, insya Allah kita tenang ya. Sepakat ya. Yang terakhir, insya Allah selesai tepat waktu. Kita durasi 1 jam 50 menit. Iya. Kurang lebihnya 2 jam ini. Ya. Baik, kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tujuan diskusi sudah disampaikan oleh beliau Pak Sikir sebagai pengajar praktik. Saya di sini mau menyampaikan, yaitu membuat sebuah visi sekolah kita yang terbaru. Artinya bukan berarti saya akan merubah visi yang lama, tidak, tapi hanya melengkapi saja.
visi yang sudah ada, istilahnya apa ya, kalau bahasa komputer timpal ya, ditimpa, di upgrade bulan, sehingga visi sekolah kita ke depannya arahnya akan lebih bagus lagi, lebih baik lagi, karena kita, anak-anak kita hidup pada zaman abad 21, di mana di abad 21 itu anak itu harus dibekali setidaknya itu akhlak, itu paling utama, akhlak, budi pekerti, kemudian yang akhirnya jadi tujuan bangsa Indonesia menjadi pelajar yang sebagai profil pelajar Pancasila itu. Cita-cita untuk murid kita, monggo nanti kita saya ada yang menyediakan skitnot, apa ini namanya, skitnot ya. Nanti monggo panjenengan semuanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan ini. Saya sudah menyediakan pertanyaannya, tapi bukan berarti pertanyaan itu panjenengan mengarahkannya seperti ini, terserah, bebas ya. Saya punya keinginan murid saya ke depan SD Selok 5 seperti ini, monggo disampaikan, dituangkan di situ. Ini hanya sebagai acuan saja. Kalimat yang utama, kita memimpikan murid-murid kita yang bagaimana ya, monggo nanti dirancang seperti apa yang kita impikan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang bagaimana ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa. Misalkan yang pertama nih, kita memimpikan murid-murid yang ada dalam IT, misalkan ini sebagai contoh. Atau misalkan kita memimpikan murid-murid kita yang berakhlakul karimah. Berarti nanti kan kita harus membekali dengan akhlak-akhlak yang mulia, contoh-contoh yang mulia. Sebagai seorang guru adalah ibu dan guru, kemudian memberikan contoh kepada siswanya. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang handal, misalkan murid yang bisa dibekali ilmu pengetahuan, murid yang bisa melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya ya. Jadi harapan kita ke depan, murid kita outputnya adalah murid yang berkarakter ya, yang bisa outputnya lebih baik dari sebelumnya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan kedisiplinan, bisa mengutamakan mengutamakan kebersihan, bisa. Boleh, bebas. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa misalkan bahwa kebersihan itu maka kesehatan. Murid kita di sekolah sadar betul bahwa iman itu merupakan dasar, fondasi dasar utama sebagai orang yang berakhlak karimah, misalkan. Kemudian yang kelima, kita itu warga di sekolah ini yakin untuk apa? Misalkan untuk melakukan sebuah perbuatan terhadap di kita di SD Selok 5. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa akhlak itu penting ya. Akhlak itu penting, IT itu sangat menunjang dalam pendidikan misalkan. Itu. Monggo silakan ditulis nanti hasil karya panjenengan semuanya bisa ditempel di kertas koran yang sudah saya sediakan di depan. Monggo.
Saya kasih waktu untuk menulis 5 menit mungkin ya. Monggo. Yang sudah bisa menempel di depan. Boleh satu soal, karena kertasnya kecil boleh, tidak apa-apa. Kalau misalkan butuh lagi, boleh nanti saya kasih. Jadi di sini ada 6 profil belajar Pancasila ketahui. Yang pertama adalah beriman. Anak-anak kita diarahkan supaya menjadi anak yang beriman, kemudian berbineka global, ke gotong royong, yang keempat mandiri, 5 kritis, dan yang 6 adalah kreatif. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti panjenengan hasil dari pertanyaan-pertanyaan tadi ditempel di kertas ini sesuai dengan jawaban pertanyaan yang ada di kertas koran. Monggo.
Baik, kita mulai lagi untuk penyusunan visi sekolah kita. Kami mohon untuk peserta dari pertemuan pada pagi hari ini untuk bantu saya di depan. Pada yang terhormat Ibu Intan, monggo untuk membacakan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama itu adalah saya membimbingkan murid-murid yang berakhlak, berwawasan global, mandiri, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang kedua, saya memimpikan murid-murid yang memiliki attitude yang baik, kritis, kreatif, berbudi pekerti yang luhur, semangat dalam belajar. Yang ketiga, saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik. Yang keempat, saya memimpikan murid-murid yang memiliki karakter pelajar Pancasila dengan menjunjung tinggi adab sopan santun, jujur dimanapun berada, dan senantiasa menjaga lingkungan. Yang kelima, saya memimpikan murid yang aktif, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Yang keenam, saya memimpikan murid yang berpikir kritis, mampu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, berbudi pekerti yang baik. Terima kasih, aplaus buat Bu Intan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertanyaan rumpang yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang tadi sudah dibacakan. Hampir semuanya menjawab memimpikan murid yang mandiri, kreatif, aktif, inovatif, ya, yang berbudi pekerti luhur. Begitu kalau kesimpulannya. Setuju? Oke, saya tulis ya, saya catat nih. Saya memimpikan murid-murid yang aktif, kreatif, inovatif, terus apa lagi nih? Berbudi pekerti, aktif, kreatif, berbudi pekerti, luhur, begitu ya. Sepakat ya? Kemudian yang kedua, kami mohon bantuannya kepada Bapak Yanto untuk membacakan ke depan. Monggo. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, nanti kita sepakati bersama dari sekian banyak kalimat kita satukan. Untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, jawaban yang pertama, kita percaya bahwa murid adalah aset yang berharga yang harus kita gali bakat dan minatnya. Untuk jawaban yang kedua, anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Untuk jawaban yang kedua, murid yang mandiri. Untuk jawaban yang keempat, saya percaya bahwa siswa merupakan bahan yang dapat
diarahkan dan dikembangkan sesuai dengan yang mengarahkannya. Untuk jawaban yang kelima, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang bisa melanjutkan atau mewujudkan cita-cita bangsa agar lebih maju tanpa meninggalkan ciri khas bangsa kita yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia di tengah gelombang globalisasi. Untuk jawaban yang keenam, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Yanto nih, suaranya luar biasa. Jadi kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang memiliki potensi yang baik, yang harapan bangsa kita, ya. Jadi kesimpulannya, untuk kita percaya bahwa murid kita adalah memiliki aset yang dapat digali, memiliki aset yang dapat digali seoptimal mungkin. Gitu ya. Saya katakan ulang. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki aset yang dapat digali seoptimal mungkin. Setuju bukan? Barangkali ada yang tidak setuju, monggo urun rembuk. Setuju? Kita lanjut untuk berikutnya. Di sekolah kita mengutamakan, saya sendiri ya, mengutamakan kepentingan siswa, pembelajaran berpihak pada siswa. Bagus sekali nih. Kemudian jawaban yang kedua, di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Luar biasa. Yang ketiga, disiplin dalam mengedepankan aturan. Cuma di sini aturan yang seperti apa belum di nanti kita bahas bersama. Kemudian mengutamakan adab kejujuran, sopan santun karena sebagai bahan utama dalam kehidupan bermasyarakat kelak. Kemudian yang berikutnya yang kelima, di sekolah kita mengutamakan pendekatan yang mengutamakan keberpihakan pada siswa dan lingkungan dalam memajukan sekolah, setidaknya mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Bagus sekali nih. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan yang terakhir ya, mengutamakan kepentingan bersama dan mengutamakan pendidikan karakter. Hampir semuanya karakter. Berarti kesimpulannya gimana? Mengutamakan pendidikan karakter deh. Sepakat? Oke, saya tulis. Mengutamakan pendidikan karakter. Cuma di sini karakternya karakter yang bagaimana? Karakter yang berbudi pekerti luhur, beriman, atau bagaimana? Yang menguasai IT apa bagaimana? Luas ya. Berarti intinya masuk semuanya gitu. Yang baik-baik saja ya, yang tidak baik dibuang. Untuk pertanyaan yang keempat, saya minta bantuannya kepada Ibu Lori, monggo untuk membacakan jawabannya. Baik, saya akan membacakan
Untuk pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama, murid di sekolah kita sadar betul bahwa akhlak harus diutamakan. Jawaban yang kedua, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Jawaban yang ketiga, guru di sekolah menjadi panutan yang baik. Kemudian yang keempat, pendidikan yang utama adalah pendidikan sopan santun, kemudian menjaga lingkungan. Jawaban yang kelima, murid di sekolah sadar betul bahwa mereka jika dididik dengan baik, maka mereka mampu untuk lebih mandiri. Jawaban yang keenam, siswa belajar untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Baik sekali, matur nuwun Bu Ruri. Tepuk tangannya untuk Bu Ruri. Baik, tadi sudah dibacakan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari kesimpulan ini saya mengambil kesimpulan ini adalah murid yang sadar akan berbudi pekerti yang berbudi pekerti luhur, menjaga lingkungan, intinya gitu. Yang berbudi pekerti luhur, kemudian menjaga lingkungan agar lebih mandiri, yang gitu ya. Sepakat? Oke. Baik, kita lanjutkan. Untuk pertanyaan berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin, jadi kita berarti kan semuanya ya, penghuni yang ada di sekolah, yakin bahwa untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi yang pesat ini. Nah, jawabannya pertama. Jawabannya kedua, yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselarasan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Bagus. Yang ketiga, kondisi bisa mengubah budaya positif di lingkungannya. Kemudian jawaban yang keempat, kita paham bahwa pendidikan karakter di era sekarang sangat dibutuhkan karena banyak orang pintar tapi kita kekurangan orang yang memiliki adab serta kejujuran yang tinggi. Terus sekali ya, banyak orang yang pintar tapi keblinger. Ya, pintar keblinger. Kemudian kita warga sekolah yakin bahwa anak-anak sekarang mampu berpikir kritis dalam menghadapi berbagai permasalahan. Iya. Kemudian yang terakhir, mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar. Merdeka. Jadi kesimpulan yang diambil dari kita warga di sekolah ini yakin bahwa dari kesimpulan ini anak mampu menguasai teknologi. Ya, anak mampu menguasai teknologi, memiliki kejujuran yang setinggi-tingginya, gitu ya. Sepakat? Cuman menguasai teknologi di sini memang harapan saya sih sebetulnya. Ya, sepakat ya? Jadi kesimpulannya adalah anak memiliki
Nah, ini saya bacakan ulang. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memiliki anak yang mampu menguasai IT serta kejujuran yang setinggi-tingginya, gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Pertanyaan yang keenam. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama, bahwa tujuan pendidikan selain mencerdaskan secara intelektual harus agamis juga. Nah, bagus. Kemudian yang kedua, bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Jadi salmi gitu ya, saling melengkapi, saling memahami. Ya, mengajarnya gitu. Kemudian yang ketiga, bisa merubah diri menjadi lebih baik dan kepribadian yang mandiri. Yang keempat, dapat mewujudkan pendidikan siswa yang berkarakter serta yakin dapat mewujudkan manusia yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang kelima, paham betul bahwa mereka adalah anak-anak yang kreatif karena adanya berbagai fasilitas yang ada pada masa kini. Fasilitas sekolah mungkin ya, atau fasilitas di rumah kayak HP dan sebagainya, mungkin ya yang dimaksud. Kemudian menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan. Seorang guru itu tugasnya menuntut sesuai dengan KHD. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa ini? Tujuan pendidikan selain mencerdaskan secara intelektual, terus digabung saja ya. Yang mana bakatnya? Tidak ada sih ini. Yang kreatif ini ya. Bahwa tujuan pendidikan selain mencerdaskan intelektual juga kreatif mungkin ya. Ini bakat ya, bagus. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tujuan pendidikan selain mencerdaskan secara intelektual dan memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, itu aja ya. Apa kurang? Iya, digabung aja ya. Berarti tujuan pendidikan mencerdaskan secara intelektual, iya, intelektual dan pengembangan bakat. Bakat dan minat gitu aja ya. Iya, betul sekali. Saya bacakan ulang dari awal ya. Jadi visi SD Slerok 5 ke depan kita mengutamakan yaitu anak yang aktif, kreatif, inovatif, berbudi pekerti. Kemudian memiliki aset yang dapat digali seoptimal mungkin. Kemudian mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian berbudi pekerti luhur dan lebih mandiri. Kemudian memiliki kemampuan menguasai IT serta kejujuran yang setinggi-tingginya. Mencerdaskan secara intelektual dan mengembangkan bakat dan minat. Itu sepakat ya? Kalau digabung berarti menjadi sebuah visi murid, visi SD Slerok 5 gitu nih Pak ya. Visi ya, visi beda dengan misi ya. Begitu. Mau dilanjut Pak?
clue-nya ya. Iya. Ada clue-nya, ada kesimpulan dari masing-masing kelompok. Nanti diolah kira-kira yang satu pemahaman itu bisa digabung. Iya. Ya kan, artinya itu kan seperti pendidikan karakter itu kan sama dengan kreatif, inovatif, seperti luhur kan, mandiri kan itu sama, jujur kan sama. Hanya pokoknya dengan pola, iya, diolah dengan dua kalimat, ya. Ya nanti yang kira-kira beda dikeluarkan. Iya. Iya. Ini dulu Pak. Ini juga ada kayak waktunya nanti banyak. Iya. Kita lanjut pada yang pendamping antara Pembanding ya? ya. Iya, lanjut. Hmm. Visi sekolah saat ini yang sudah ada, yaitu unggul dalam prestasi, berlandaskan iman dan takwa. Itu visi ya, sangat sederhana, cuman ini sudah dikembangkan lagi. Intinya sama ya, tidak berubah, hanya melengkapi saja. Jadi banyak begini. Nah ini kan visi yang sudah ada ya, tapi mohon maaf dengan keterbatasan pemahaman saya sama punten. Nanti kan sifatnya diskusi nih ya Pak. Apakah visi secara tekstual unggul dalam prestasi berdasarkan iman takwa itu mau ada sedikit koreksi kalimat, kan itu ya Bu. Nah ini kan cukup sederhana ya Pak. Nah maksudnya itu prestasi dalam hal apa? Kan masih apa? Bayangan. Jadi artinya sebenarnya kan unggul dalam prestasi itu ya nanti bisa masuk pada yang poin nomor 6 ini. Oh iya. Tadi kan mengembangkan bakat minat. Tadi ada dua sisi nih, meningkatkan kecerdasan secara intelektual dan peningkatan bakat minat. Jadi kan ada pengembangan akademis dan non akademis, ya Pak. Nah ini kan nanti bisa bagaimana diatur menyerupai kalimatnya, Pak. Nah jadi sebenarnya kan ini kan berdasarkan iman takwa masih dalam hanya satu karakter saja. Karakter yang pertama dari Paulus nanti Pak. Nah belum menjelaskan tentang karakter yang lainnya. Nah jadi dalam hal ini ya kita kembali kepada sekolah ya. Apa ke depan nanti ketika akan merumuskan visi misi di kurikulum ya entah tahun berapa kan saya nggak tahu ya Pak. Nah, akan ada perubahan RPJM ya jangka panjangnya. Nah, itu tahun berapa saya kurang paham yang di sini nanti bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah dan juga sekolah. Juga nanti bisa digabungkan dengan tulisan. Kan besok ada itu juga kan. Jadi ya ibaratnya beda-beda sedikit nggak apa-apa lah, intinya sama. Ya. Ini seorang CGP bukan berarti akan harus itu kan ya Pak. Nah ini salah. Ini sifatnya untuk pembelajaran. Untuk kan Pak Alini dan ini disiapkan menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Nah, kedepannya bisa mempunyai sebuah visi misi ketika beliau berdua itu ada kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah pendidikan. Nah ini sebuah pembelajaran, tapi tidak berhak untuk merubah visi. Karena Bu, ini hanya untuk pembelajaran. Jadi kita semua yang dari sini itu bisa belajar cara menyusun visi misi yang bagus itu bagaimana. Sebenarnya kalau penentuan visi dan misi yang pas ya Pak, itu tidak hanya melibatkan sama komite, betul Pak, sama komite, sama warga sekolah yang lainnya, orang tua murid, juga sama pengawas juga dilibatkan. Artinya semua, iya itu jadi dirumuskan. Iya, apa kan sekolah Pak? Sekolah sekolah itu dalamnya banyak, ada unsur guru, ada unsur kepala sekolah, ada unsur komite, ada apa? Ada wali murid, ada pengawas, bahkan bisa dari dinas pendidikan. Jadi ini sudah sangat bagus Pak. Ini sudah punya gambaran, tapi hanya sebagai pembelajaran dalam penyusunan misi. Dan ini kan tidak berhak untuk merubah. Ya Pak, kita belum visi yang ada. Karena tidak ada visi. Ini kan sebagai guru. Nih, ya. Kira-kira Pak, kira-kira
Seumpama misalkan itu mau dibuat yang tepat itu seperti apa? Ya, Yang ada sesuai itunya berarti ya. Misalkan kita rumah sedikit lah, ini kan Iya. omong-omong begini. betul ya. Tapi mungkin presentasinya itu mungkin ada ditambahkan apa adanya. Iya, boleh. Atau bisa juga dengan kalimat rumpang ini ya, Pak ya? Ya bisa. Seperti apa? Kali ini kan Misalkan Pak Anies bagusnya itu Pak Anies. Iya. Itu kan masih banyak. Pak. Iya, masih banyak. Disimpulkan Nah, bisa. disimpulkan, ya. ini kan bisa ditambahin banyak, mewujudkan peserta didik yang bisa aktif, kreatif, inovatif. Kalau menurut saya itu Apa? mundur dalam prestasi itu terlalu tinggi. Itu sebenarnya jangan di atas. Itu kan Bawah kan. itu adalah sebuah hasil. Kan itu hasil daripada proses. Jangan kita itu bukan hasil yang akan dituangkan, tapi prosesnya loh, cita-citanya. Kalau itu kan itu bisa diturunkan ke dalam misi, Pak. Jadi misalnya dalam 4 tahun ke depan atau 1 tahun ini saya sekolah kita harus bisa berprestasi muridnya dalam kegiatan lomba apa itu ya di tingkat kota. Itu misinya Pak, rondonya itu. Nah itu kan dalam di luar itu visi. Kalau visi kan lebih kepada bayangan-bayangan, lebih kepada kepribadiannya loh Pak. Kepribadiannya bukan hasil pesertanya dalam sisi akademis maupun non akademisnya, ya Pak. Ini hasil anaknya, kepribadiannya yang digambarkan. Nah, dari hasil kepribadian peserta didik itu mungkin secara efektifnya akan selaras dengan prestasi siswa, dengan kepribadian yang kreatif, mandiri, ya inovatif. Anaknya akan cerdas. Dengan cerdas dan kemampuan yang meningkat, dia bisa untuk berprestasi baik dalam lomba akademis, ya akademis itu berarti lomba mapel-mapel ya, dan non akademis berarti lomba ekstra atau olahraga atau MAP dan sebagainya, tingkatan kecamatan, tingkatan kota bahkan sampai provinsi. Nah itu hasilnya apa? Setelah kita itu berangan-angan nih, anak punya kepribadian yang unggul kan. Nah, ini pendapat saya saja, sebatas kemampuan saya ini, ya kan? Nah, jadi kami tidak bisa untuk merubah, tapi mendiskusikan. Ya, barangkali Bapak Ibu ada kenyataan untuk mencoba ini, ya, mencoba membuat visi-visi yang baik, ya bisa dipraktekkan. Apa gitu? Nah, ya. Ini, jadi kira-kira ini betul. Kira-kira coba dari Bapak Ibu dikaitkan dengan visi ini ya, ini betul gambaran. Sekarang kira-kira boleh diberikan Pak. Masing-masing guru ingin seperti apa Pak? Tulisannya ya, Bapak ini ya. Ini kan udah kaitannya Pak. Ya. Ini Pak. Ya. Jadi itu apa sih visinya tuh? Ya, kaitan dengan ini tuh. Ya. ya. Iya. Jadi maunya guru-guru itu Seperti apa gitu Pak? yang diharapkan dari serangkaian jawabannya ada. Maunya adalah anak-anaknya menjadi anak-anak yang kreatif. Ya, terus ya Pak. Ya, mewujudkan anak yang kreatif. Iya, peserta didik yang kreatif, berbudi pekerti luhur, ya. Kemudian memiliki intelektual serta bakat dan minatnya itu. Kalau menurut saya sih, Kalau iman dan takwanya bisa dimasukkan nggak? iman dan takwanya itu kan ikutnya ini Bu, berbudi pekerti. Iya, sudah masuk ke dalamnya. Itu kan Iya. bisa satu nanti. Kemudian juga punya beberapa orang. Bisa dengan kelompok. Atau bisa juga memiliki terwujudnya
peserta didik yang aktif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia. Itu mungkin bisa juga itu ya, berakhlak mulia bisa juga itu. Sangat baik sekali. Intinya, oh iya. Atau terwujudnya peserta didik yang aktif, kreatif, inovatif, berbudi pekerti luhur, mengikuti perkembangan zaman, mewujudkan sebagai apa? Perwawasan global, menyongsong abad 21. Ya mungkin sudah ganti lagi. Iya ganti lagi. Bahkan visi itu tidak terus menerus itu. Boleh setiap, tapi ada jangka waktunya ya. Ada jangka waktunya untuk dirubah misinya. Belum dirubah. Ya. Makanya paling enggak ada batasan maksimalnya ada Pak untuk visi. Baik. Kalau ada kalimat-kalimat yang mirip-mirip jadi kan iya. sebenarnya kan apa ya tadi berlaku mulia berkarakter kan bisa dihilangkan salah satunya Iya. ya kan terus berlaku mulia terlalu sebenarnya langsung menjadi kalimat yang sederhana sebenarnya. Dari kalimat yang luas menjadi sederhana. Ya nanti mungkin ini bekal saya dan Bu Intan depannya. Kalau misalkan tapi sementara jadi guru penggerak, satu satu kalimat visi yang bisa kita kompromi. Oke. Nantinya itu mau dirubah kan biar kira-kira ada. kita tetapkan. Oke. Kita tetapkan untuk visi Sebagai hasil diskusi. dari hasil diskusi hari ini adalah terwujudnya peserta didik yang aktif, kreatif, inovatif, berwawasan global, berakhlakul karimah. Gitu ya? Cukup. Tetap malu ya? Tapi saya tidak berubah. Iya, artinya kan betul tidak harus menyebutkan mewujudkan seperti yang bermaksud itu kan kalimat yang terlalu kaku ya. Artinya ini kan sudah artinya kalau menurut masuk dalam ini tidak harus semuanya dan tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan sambil santai aja ya. Mungkin disambi loh, sambil langsung aja ya. Cerminan sikap terhadap visi kita yang tadi kita rancang
untuk muridnya kita mau murid yang seperti apa? Yang berkarakter, yang inovatif ya tadi ya, yang aktif, kreatif, inovatif mungkin ya. Kita menggambarkan murid yang contohnya murid yang punya sopana terhadap guru. Jadi pada tataran prakteknya ini bukan pada tataran visi atau bayangan, tapi pada tataran perilaku. Jadi sikap kan ada sikap. Sikap perilaku praktek. Kira-kira supaya mendukungnya itu bapak itu menggambarkan murid yang bagaimana, murid yang sopan, murid yang selalu apa ya, disiplin itu kan salah satu contoh saja. Menggambarkan murid yang bagaimana, murid selalu belajar. Kalau saya sih ingin menciptakan murid yang disiplin, ya. Disiplin, sopan, santun terhadap orang tua. Kenapa? Kalau saya lihat anak-anak sekarang dengan adanya IT, dengan adanya apa saja, sopan satunya aktif dia, aktif dalam pembelajaran. Untuk orang tua adanya sinkronisasi ya. Saya mendapatkan orang tua murid yang aktif dalam kegiatan di kolom ya, tapi apa disuruh susah ada kita libat ikut terlibat aktif dalam kegiatan sekolah. Iya. Kita nih, kita evaluasi diri nih. Nah, kita seperti apa nih maunya? Nanti berarti sudah lama makan uang. Iya. Ayo, Kalau kita menginginkan murid yang seperti Iya. itu, yang disiplin, berarti kita harus disiplin dulu. Menjadi guru yang disiplin. Disiplin. Kemudian memberi contoh yang Teladan ya. teladan. Teladan yang baik. Nah itu. Kalau sekolahnya ya sebagai manajer ya juga ikut aja. Kalau sekolah yang berwibawa, Ini kan harapan kita, Pak. Artinya bukan kepala sekolah yang berwibawa, bagi diri semuanya. ya bisa. Mengayomi, mengayomi, pikir apa mengayomi? Kalau mengayomi lah, Pak. Mengayomi anggota sekolah, maksudnya warga sekolah, mengayomi warga sekolah. Warga sekolah kan banyak. Iya. Itu artinya. Iya, kok sampai kok. Ya, jadi sudah. Ya, ada kok. Sudah, nanti ya. Pasti. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertemuan pada pagi hari ini menjelang siang ya, karena kita sudah melewati berbagai macam pola-pola dasar untuk menciptakan atau merumuskan sebuah visi sekolah, dan alhamdulillah kita sudah menemukan benang merahnya. Bukan berarti kita merubah visi yang sudah ada, tapi hanya melengkapi. Dan ini adalah sebuah pembelajaran, bukan nanti mau diubah ya Pak ya, hanya pembelajaran. Dan untuk pagi hari ini saya sebagai
calon guru penggerak angkatan 8 menyimpulkan pertemuan pada pagi hari ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua dewan guru yang menyempatkan waktunya di pertemuan pada pagi hari ini. Saya tidak bisa berkata apa-apa karena panjenengan semua punya hak cuti, tapi dipending. Mohon maaf, ini saya mohon maaf secara pribadi. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya akan pada pengajar praktik. Terima kasih atas paparan diskusi yang sudah dipimpin oleh Bapak Muhammad kali ini. Jadi forum ini adalah forum belajar bersama sebagai guru, warga sekolah. Bapak Ibu punya gambaran untuk membuat prakarsa perubahan. Walaupun ngapunten Bapak Ibu bukan sebagai calon pengajar praktek, tapi hakikatnya adalah Bapak Ibu sama sebagai seorang guru. Semua manusia punya sebuah cita-cita, baik secara pribadi, keluarga maupun secara lingkungan. Kita secara keluarga pasti punya harapan. Kita ingin anak-anak kita seperti apa. Nah, maka mesti ada upaya, ada langkah, ada komitmen. Ya, kita punya anak berapa, mesti mereka ingin diberikan pendidikan yang baik sehingga masa depannya juga baik, lebih menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu sebagai visi keluarga. Namun kita juga sebagai guru tentunya juga punya visi. Kita jangan berbicara, toh saya bukan seorang kepala sekolah, saya bukan seorang pimpinan, saya bukan seorang agen perubahan. Jangan seperti itu. Bapak Ibu punya sebuah tugas yang sangat mulia. Sebagai seorang guru tentunya ingin mendapatkan anak-anaknya kelak itu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa bermanfaat di kemudian hari bagi orang tua, keluarga maupun masyarakat. Nah, tentunya untuk mencapai harapan seperti itu, Bapak Ibu pasti dalam pembelajarannya pasti dilakukan dengan ikhlas. Jadi ada sebuah dari bahasa ruhul mudaris khairun minal madah wa tariqah. Keikhlasan seorang guru dalam memberikan pembelajaran pendidikan kepada anak itu adalah lebih baik daripada materi pembelajaran, lebih baik daripada model pembelajaran atau metode pembelajaran, lebih baik daripada dirinya guru itu sendiri. Karena dirinya guru sendiri itu tanpa keikhlasan tidak akan bisa membuahkan hasil yang maksimal setelah proses pembentukan kepribadian sendiri. Dan di forum inilah kami memberikan sebuah artinya saling mengingatkan atau memberikan dukungan. Saya bukan seorang ulama atau kiai, jadi kita bersama-sama belajar, bersama-sama untuk bisa menghayati proses itu. Dan terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan selain ada manfaatnya kepada Bapak hari ini, tapi juga tentunya punya manfaat yang besar bagi Bapak Ibu secara guru di SD Serot 5 ini. Dan mohon nanti disampaikan kepada para sekolah ya Bapak. Dari hasil diskusi ini dengan berjalan yang sangat enak, rileks, ya kita bisa dari hati nurani, dari diri sendiri ada sebuah kemauan besar untuk mewujudkan seorang anak yang diharapkan punya profil belajar Pancasila. Itu saja Bapak Ibu, saya selaku pengajar praktek yang mendampingi kegiatan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua, dan mohon maaf manakala menyita waktu Bapak Ibu. Setelah hal ini, pengabutan dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.3 visi dan prakarsa perubahan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.